Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan kita yang ditetapkan oleh Sinode yang telah kita baca tadi bersama dari Mazmur 104 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-35 dengan perikop kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya, dan juga tema dari renungan kita saat ini yang ditetapkan oleh Sinode, bertemu Tuhan di dalam, saya ulangi, bertemu Tuhan di alam sekitar kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita di hari ini merupakan mazmur pujian mengenai kebesaran Tuhan, kebesaran kuasanya yang menciptakan alam semesta ini. Dengan kuasa Allah juga, Allah memelihara seluruh ciptaannya. Dengan tema khotbah bertemu Tuhan di alam sekitar kita, tema ini mengarahkan kita untuk menghayati bahwa alam sekitar kita adalah ciptaan Tuhan, dan dengan kuasanya Allah mengatur, Allah mengontrol, dan Allah menumbuhkan ciptaannya. Juga dengan menghayati akan kuasa Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, akan meneguhkan iman percaya kita sekalian, bahwa kehidupan kita tidak dapat dipisahkan dengan kuasa Tuhan, karena kita pun adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dan sebagai umat yang beriman kepadanya, kita tahu bahwa Tuhan Allah tetap ada, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia tidak berubah. Tuhan tidak pernah meninggalkan dunia ciptaannya. Sebaliknya, Tuhan turut terlibat seutuhnya di dalam mengatur, di dalam memelihara dan menjaga seluruh ciptaannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa pemazmur dapat mengalami kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya? Kalau kita baca dari pembacaan kita ayatnya yang pertama, pemazmur mengatakan, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar." Dengan nats ini kita dapat simpulkan bahwa pemazmur memandang Tuhan dengan pandangan yang berbeda, tidak sama dengan manusia lain. Bahkan kehidupan pemazmur sangat dekat dengan Tuhan, sehingga pemazmur dapat mengalami pengalaman-pengalaman yang dahsyat bersama-sama dengan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya coba mengangkat suatu ilustrasi, yaitu kalau kita naik kapal, ya. Kita naik kapal di dalam perairan kota Jayapura ini. Kita ke tengah laut dan kita bisa melihat bahwa satu ikon yang besar di kota Jayapura, yaitu jembatan merah. Kalau kita jauh di tengah lautan, maka kita dapat melihat bahwa jembatan merah itu sangat kecil. Tetapi bila kita semakin hari semakin dekat, kita dapat melihat jembatan merah itu akan menjadi besar. Ikon kota Jayapura itu sangat besar. Dan bila kita pergi ke jembatan merah dan kita berada di tengah-tengah jembatan merah, kita merasa kita bisa melihat betapa megahnya dan besarnya jembatan merah itu sebagai ikon kota Jayapura. Dan kita merasa bahwa kita sangat kecil kalau kita berada di tengah-tengah jembatan merah. Demikian juga satu benda itu akan terlihat kecil bila kita melihat dari jauh, tetapi suatu benda itu akan besar bila kita semakin dekat. Jadi firman Tuhan ini mau katakan juga kepada kita, jika kita semakin jauh daripada Tuhan, maka
kita tidak bisa melihat kebesaran Tuhan. Tetapi bila kita dekat, kita bergaul dengan Tuhan secara intim, maka kita akan merasakan kuasa Tuhan yang besar itu dalam kehidupan kita. Inilah yang kita renungkan, bahwa pemazmur sangat dekat dengan Tuhan, bahwa pemazmur berjumpa dengan Tuhan dan hidup di dalam Tuhan, sehingga dia dapat melihat kebesaran kasih Tuhan di dalam segala ciptaan yang Tuhan berikan. Ada 3 hal yang memberi kejelasan kepada kita sekalian tentang kebesaran Tuhan yang diungkapkan oleh pemazmur bagi kita, yaitu satu, kebesaran Tuhan yang mengendalikan alam semesta. Yang kedua, yaitu kebesaran Tuhan berkuasa mengatur kehidupan. Dan yang ketiga, kebesaran Tuhan berkuasa atas masa dan waktu. Kebesaran Tuhan berkuasa mengendalikan alam semesta. Pemazmur mau menyampaikan bahwa alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan, semuanya tidak terlepas dari kendali Tuhan. Pemazmur menggambarkan Tuhan seperti terang yang adalah selimut, langit seperti tenda yang dibentangkan, air sebagai tempat mendirikan kamarnya, dan awan sebagai kendaraan, angin sebagai suruhan Tuhan, dan api sebagai pelayan. Ini menandakan bahwa alam yang ada di sekitar kita semuanya berada dalam kendali Tuhan. Panas, dingin, cuaca, angin dan badai, api yang menghanguskan hutan, tanah longsor, gempa bumi, dan segala macam kejadian alam ini yang terkadang membuat kita takut dan gentar. Tetapi semuanya itu ada dalam kendali Tuhan, dan semuanya itu dibatasi oleh Tuhan. Kalau kita baca ayatnya yang ke-9, di sana dikatakan, batas kau tentukan, takkan mereka lewati, takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Jadi kehidupan alam semesta ini dikendalikan oleh Tuhan. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kedua adalah kebesaran Tuhan yang berkuasa mengatur kehidupan. Pemazmur mau menyampaikan bahwa kehidupan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini semuanya diatur oleh kuasa Tuhan. Makhluk hidup dipelihara dan dirawat oleh Tuhan. Tuhan memberi minum kepada binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan, burung-burung di udara bersiul di antara daun-daun. Tuhan menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk manusia, anggur yang menyukakan hati manusia, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Bahkan Tuhan berkata dalam Matius pasal 6 ayatnya yang ke-26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa-Mu yang di sorga. Firman Tuhan ini mau mengingatkan kita sekalian bahwa kita semua makhluk ciptaan Tuhan. Tuhan berkuasa untuk selalu menjaga, memelihara, bahkan memberi pertumbuhan kepada semua makhluk hidup, termasuk kita sekalian yang adalah manusia, yang begitu istimewa di mata Tuhan, karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Bahkan disampaikan bahwa kita juga adalah biji mata Tuhan. Itulah kebesaran Tuhan yang berkuasa mengatur kehidupan. Juga yang ketiga yaitu kebesaran Tuhan yang berkuasa atas masa dan waktu. Pemazmur mau menyampaikan bahwa Tuhan mengatur semua waktu dan masa ini, sehingga berfungsi bagi makhluk-makhluk yang hidup. Dikatakan bahwa bila matahari terbenam, maka siang pun lalu. Apabila Tuhan mendatangkan gelap, maka hari pun malam. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Apabila matahari terbit, manusia pun keluar ke pekerjaannya dan usahanya sampai petang. Pemazmur katakan
Itulah kebijaksanaan Tuhan. Dengan kebesaran kuasa-Nya, Tuhan mengatur masa dan waktu, agar semua makhluk hidup dapat merasakan kebesaran kasih dan kuasa Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita saat ini bertemu Tuhan di alam sekitar kita. Pertanyaannya kepada kita sekalian, sudahkah kita bertemu dengan Tuhan? Apakah kita telah merasakan kebesaran kasih Tuhan dalam segala ciptaannya? Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa bila kita jauh dari suatu benda, maka kita akan melihat benda itu kecil. Dan semakin kita dekat pada suatu benda, maka kita melihat benda itu akan besar. Saya mau katakan kepada kita sekalian bahwa semakin jauh kita dari Allah, kita tidak bisa melihat dan merasakan kebesaran kuasa-Nya. Tetapi bila kita dekat dengan Allah Bapa, kita akan melihat dan mengalami kebesaran kuasa-Nya yang tidak bisa diukur, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Saya mengajak kita semua untuk merenungkan ayat pertama dari pembacaan kita tadi. Pemazmur mau mengatakan, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku." Inilah suatu seruan kekaguman yang diungkapkan oleh pemazmur. Ungkapan pemazmur kepada Allah. Dan sini timbul pertanyaan bagi kita. Mengapa pemazmur bisa mengungkapkan kekagumannya kepada Allah? Karena ada kedekatan pemazmur dengan Tuhan yang begitu erat, sehingga dia dapat melihat dan mengalami kebesaran kasih Allah. Dan pemazmur dapat mengungkapkan, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku." Bahkan dia mau katakan, "Tuhan Allahku, Engkau sangat besar." Itulah kedekatan pemazmur dengan Tuhan, sehingga dia dapat melihat kebesaran kasih Allah yang terjadi di dalam kehidupannya. Seorang hanya mungkin mengakui bahwa Allah itu besar. Seorang hanya akan mengakui dengan iman bahwa Allah itu luar biasa. Itu hanya terjadi bila ia dekat dengan Allah. Kita hanya akan mengakui kebesaran kasih Allah yang luar biasa dan tak terukur. Kita akan katakan dengan rasa kagum, mengatakan, "Tuhan, Engkau sangat besar." Itu hanya terjadi bila kita mempunyai kedekatan yang sungguh dengan Allah. Karena tanpa kedekatan yang sempurna dengan Tuhan, seseorang tidak dapat menyaksikan keagungan dan kebesaran kasih Allah. Kita dapat melihat kebesaran kasih Tuhan itu atas alam yang diciptakan kepada kita, alam sekitar kita. Kita dapat melihat bahwa awan yang bergerak, angin yang berhembus, air yang mengalir, ada gunung yang menjulang tinggi, bahkan ada lembah yang jalan, dan sebagainya. Itulah ciptaan karya terbesar dari Tuhan kepada manusia, sehingga semua perlu dijaga dan dilestarikan untuk kesejahteraan umat manusia. Bila alam ini tidak dihargai sebagai karya besar Tuhan kepada manusia, maka jangan menyesal bila alam ini akan menjadi ancaman yang serius bagi kehidupan kita. Manusia tidak dapat dipisahkan dari alam, karena Tuhan dengan kuasa-Nya yang besar menciptakan alam ini kepada manusia. Untuk itu, kita diberikan tugas tanggung jawab untuk menjaga, merawat dan melestarikan alam ini. Dan hanya dekat dengan Tuhan saja, maka kita akan melihat dan merasakan karya kebesaran kuasa Tuhan atas alam semesta ini. Dan kita akan menjaga dan melestarikan itu. Dengan dekat kepada Allah, maka kita dapat melihat kuasa kebesaran kasih Tuhan itu atas kehidupan kita yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tuhan memberikan napas kehidupan kepada kita manusia. Bahkan
Tuhan telah menebus dosa kita. Tuhan Yesus telah mati dan rela mati menebus dosa kita. Untuk itu, pergunakanlah hidup ini dengan baik. Hanya dekat dengan Allah saja, maka Allah akan mengatur dan mengendalikan hidup kita, sehingga kita dapat menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan Tuhan dapat dipermuliakan melalui kehidupan kita. Dan dekat dengan Tuhan, maka kita akan sadari bahwa tentang kuasa Tuhan atas masa dan waktu. Untuk itu kita perlu mempergunakan waktu yang dianugerahkan Tuhan ini dengan baik. Sebagaimana dalam firman Tuhan Efesus 5 ayat 15 dan 16. Di sana dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Hanya dekat Tuhan saja, maka kita akan sadari bahwa hidup di dunia ini hanya sementara saja. Ada waktunya kita akan menghadapi tahta pengadilan Tuhan. Untuk itu selama masih ada waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kita, jalanilah kehidupan ini dan pergunakanlah hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bertemu dengan Tuhan di alam sekitar kita bila kita dekat dengan Tuhan. Jiwa kita akan melihat secara berbeda tentang hal sederhana yang kita alami di dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Kita dapat melihat itu sebagai anugerah Tuhan. Kita akan berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, karena mulai saat ini kehidupan yang kita jalani bukan kehidupan yang biasa, tetapi perjalanan hidup ini adalah anugerah Tuhan. Hidup ini adalah karya Tuhan yang agung, sehingga kita dapat berkata kepada jiwa kita, pujilah Tuhan hai jiwaku, untuk karya Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kita. Tetapi semuanya itu mungkin dilakukan ketika kita melihat Allah secara berbeda. Kita dapat melihat perbuatannya, rencananya dan karyanya sebagai pribadi yang sangat besar. Seperti itu Mazmur berkata, Tuhan Engkau sangat besar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan dapat melihat Allah sebagai pribadi yang maha besar bila kita mengalami kedekatan dan keintiman yang sungguh dengan Allah. Hidup yang dekat dan intim dengan Allah adalah hidup yang mau menggantungkan seluruh hidup ini di dalam kuasa dan kasih Tuhan. Hidup yang selalu selaras dengan firman Tuhan. Mau hidup membaca firman Tuhan, merenungkannya, bahkan kita hidup intim dengan Tuhan melalui doa-doa yang kita terus panjatkan kehadirat Tuhan. Kita tidak bisa terlepas daripada firman Tuhan. Kita tidak bisa lepas hubungan intim dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Kita dapat berhubungan dengan Tuhan, tidak bisa memakai alat canggih apapun. Kita bisa berhubungan intim dengan Tuhan hanya melalui doa yang kita panjatkan. Kita merasa kedekatan kita dengan Tuhan. Kita dapat merasakan bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita hanya mungkin melihat secara berbeda siapa Allah itu untuk kita agungkan dan kita kagumi bila kita memiliki kedekatan yang sungguh dengan Allah. Orang-orang lain, orang dunia ini berkata, bisa saja mereka berkata, di mana Tuhan? Mereka dapat berkata, siapa itu Tuhan? Mereka dapat berkata, mengapa harus menyembah Tuhan? Karena mereka tidak tahu, mereka hidup sangat jauh, dan mereka tidak bisa melihat keagungan Tuhan yang besar. Mereka tidak mengenal siapa Tuhan itu. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dapat melihat karya Tuhan yang besar
di dalam kehidupan kita. Bila kita dekat dan bergaul erat dengan Tuhan. Untuk itu, kagumilah Tuhan. Lihatlah Dia sebagai sesuatu yang sangat agung dan besar. Supaya di tiap-tiap hari, dalam hal-hal kecil, hal-hal sepele yang kita alami, kita memiliki cara untuk mengatakan kepada jiwa kita, pujilah Tuhan hai jiwaku, karena Tuhan Allahku Engkau sangat besar. Inilah firman Tuhan yang mau disampaikan kepada kita pada saat ini. Tuhan memberkati jemaat sekalian, dan selamat menjalani kehidupan di dalam kuasa Allah yang besar dan agung itu, yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan